Oke sahabatku semua, channel bengkel serabutan dimanapun berada. Kali ini saya kedatangan sebuah power amplifier mobil, dimana keluhannya ini adalah mati total. Dan sebelumnya ini sudah saya bongkar sebelumnya. Dan inilah penampakan yang bagian dalamnya. Power amplifier ini keluhannya adalah mati total, dimana setelah saya lihat di sini adalah bagian MOSFET switchingnya. Ini ada 2 biji yang terbakar sampai pada PCB-nya mengelupas atau gosong. Dan sudah saya cabut kemarin. Nah, jadi untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial, istilahnya berbagi pengalaman bagaimana cara mengganti MOSFET ini supaya bagian inverter DC to DC nya yang mengubah tegangan DC positif negatif diubah menjadi lebih tinggi dan terpecah menjadi CT. Karena banyak juga keluhan teman-teman dimana mereka mengganti MOSFET switching ini tapi dipasang langsung rusak atau langsung short. Jadi ada langkah-langkahnya cara mengganti MOSFET untuk switchingnya ini agar kita tidak kehilangan MOSFET yang disebabkan oleh short yang berulang kali. Oke, langsung saja. Pertama mungkin dibersihkan dulu kalau mungkin punya servisan di mana pada bagian MOSFET ini ada yang gosong atau pecah. Karena kalau gosong tidak dibersihkan itu juga akan berbahaya karena short arangnya itu akan menjadi penghantar. Jadi sebaiknya dipotong saja kalau memang ada PCB yang sudah gosong. Nah, seperti ini. Terus setelah itu kita coba ukur resistor gate pada masing-masing MOSFET ini. Takutnya ada yang putus. Di sini nilainya 100 ohm. Ya, 100 ohm. Di sini nilai R gate-nya 100 ohm. Kemarin juga sudah saya ukur, ini kondisinya bagus semua. Sekarang tinggal kita pengecekan untuk tegangan-tegangan pada PWM-nya. PWM-nya di sini dibangun oleh sebuah IC dengan tipe KA7500B. Dan pada output hiklonya ini menggunakan 2 buah transistor tipe PNP A1266. Ini ada tempulnya, dimana IC ini fungsinya untuk memberikan trigger atau frekuensi pembawa untuk menggerakkan MOSFET. Jadi pada IC ini menghasilkan pulsa frekuensi high dan low yang nantinya akan di switching secara bersamaan bergantian oleh MOSFET ini. Nah, itulah kerjanya pada IC ini. Jadi IC ini fungsinya sangat vital sekali. Nanti kita akan ukur tahap-tahapnya, baru nanti kita akan yakin untuk memasang MOSFET yang akan dipasang. Begitu. Kita mulai saja. Pertama, kita membutuhkan sebuah adaptor minimal 3 ampere dan sudah terpasang pada negatif ke negatif, positif ke positif, dan bagian untuk remote kita gabungkan saja ke bagian positif.
Sekarang kita akan melakukan pengukuran. Untuk melakukan pengukuran kita sebaiknya menggunakan AVO digital, di mana AVO ini memiliki fitur pengukuran untuk pengukuran frekuensi. Karena yang akan kita ukur nanti pada bagian gate dan source ini juga akan mengukur frekuensinya yang masuk ke masing-masing MOSFET ini. Ya, langsung saja kita coba. Kita nyalakan adaptornya dan kita akan ukur tegangan yang masuk. Termasuk 13 volt. Terus kita ukur pin 12 dari IC ini adalah tegangan IC ini, IC PWM nya ini ringnya sekitar 10 sampai 40 volt. Jadi IC ini mampu diberi tegangan input VCC nya itu 10 sampai 40 volt kalau dari datasheetnya itu. Ini sama dengan TL494 yang biasa dipakai, tapi yang ini menggunakan KA7500. Pada IC ini untuk tegangan VCC nya adalah pin 12 ini. Di sini terukur 12,6, berarti tegangan masuk. Setelah itu, jika IC ini tidak mengalami panas yang over, bisa ada kemungkinan IC-nya masih bagus. Untuk memastikan, kita akan mengukur output pada output PWM high dan low-nya pada IC ini, apakah dia mengeluarkan frekuensi. Kita bisa mengukurnya langsung di sini, ataupun juga di sini pun juga boleh. Jadi kita akan mengukurnya. Kita akan mengukurnya dulu. Kita ganti ke mode frekuensi. Di sini untuk high dan low-nya di handle oleh dua buah transistor sebagai totem pole. Nah, ini pada high. Kita akan ukur pada emitornya. Terukur terbaca 38 kHz. Pada low-nya juga terukur 38 kHz. Artinya kemungkinan besar IC ini bisa dikatakan masih normal. Dan kita akan memastikan pada kaki-kaki MOSFET. Nah, di sini kita akan mengukurnya. Untuk switching yang baik, maka di sini pada kaki-kaki MOSFET ini akan terukur sama biasanya. Kita akan mengukurnya. Sama 38 kHz. Ini harus sama. 38 berarti untuk frekuensi pembawa switching yang masuk ke MOSFET ini frekuensinya sudah keluar semua dari PWM. Coba kita ukur tegangannya. Terukur masing-masing MOSFET antara G dan S terukur 4,6. Ini harus sama. Ini harus sama. Ini harus sama. Kalau tidak sama, mungkin nanti dicek untuk pada transistor totem pole-nya ini. Kalau sudah sama seperti ini, kita bisa meyakini bahwa PWM dari inverter ini sudah bekerja bagus. Tinggal kita memasang MOSFET-nya.
sebaiknya kita menggunakan MOSFET yang bagus. Di sini MOSFET-nya menggunakan IRFZ 34N. Pak, kenapa mulai malam? Iya, entar kunjungan. Iya, mak mulai malam. Oh iya, Bapak ulang-ulang nanti. Berapa, mak? Jadi akan kita pasang dulu MOSFET-nya ini, karena kita sudah melakukan pengukuran dan kita sudah melakukan pengukuran yang baik, dan kita meyakini bahwa MOSFET yang akan kita pasang nanti itu akan bekerja dengan normal. Kita matikan dulu. Oke, untuk pemasangan MOSFET sudah dilakukan. Ini MOSFET-nya sudah saya pasang menggunakan MOSFET IRFZ 34N. Sebaiknya teman-teman kalau mengganti MOSFET menggunakan MOSFET yang bagus. Biasanya yang second itu bagus, ada yang bekas-bekas CPS atau apa itu bagus. Dan ini kebetulan untuk MOSFET bawaannya tersisa 4 biji, dan yang baru saya menggantinya 2 biji. Jadi masing-masing kanan kiri untuk high dan low nya saya kasih 1 biji MOSFET ya. Terus untuk pengujian kita akan melepas dulu output dari inverter ini. Pada bagian output yang menuju ke power amplifier, kita akan putus dulu tegangannya, positif negatifnya. Jadi ini untuk jumper yang kaki positif ini, dan ini untuk jumper yang negatif yang ini. Jadi kita akan memutus sambungan atau jalur dari output inverter ini ke bagian power amplifiernya. Ini adalah power amplifiernya 4 channel ya. Ini kalau tidak salah mungkin biasanya 40 sampai 60 watt kali 4 ya. Oke, kita akan melakukan pengujian. Kita akan coba setelah pemasangan MOSFET, kita nyalakan dulu adaptornya untuk memberikan tegangan input. Kita coba. Sudah dinyalakan. Harusnya ini akan bekerja normal. Kita akan ukur dulu bagian outputnya apakah sudah ada tegangan, dan ternyata tegangan sudah keluar sekitar 38 volt ya. Kita ukur juga pada negatif ya, terukur 38 volt. Kita coba pakai voltmeter digital ya. Kita ukur positif dan negatif, positif ya. Ya, terukur 38,6 dan railman-nya 38 ya. Ini sudah bisa dikatakan bekerja. Untuk bagian inverter sudah bisa dikatakan berfungsi atau sudah bekerja dengan baik. Kita bisa mengukur suhunya, suhu IC ya, sepertinya normal. Dan pada MOSFET yang dipasang juga pun masih tidak ada yang panas. Biasanya ini sudah bisa dikatakan normal teman-teman. Sekarang kita akan matikan dulu. Kita akan periksa bagian-bagian manakala mungkin ada yang solderan retak ya. Kita akan solder dulu, kita akan lihat, karena biasanya untuk power seperti ini yang memang biasanya rawan goncangan, akan banyak dijumpai solderan yang kendor. Jadi akan kita periksa itu dan kita akan menyoldernya kembali. Biasanya pada
transistor finalnya ini pada diodanya itu biasanya ada yang mudah mulai kendor, jadi harus disudar ulang ya. Oke, sudah dilakukan pengecekan, sudah dilakukan penyaluran ulang. Sekarang kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu penyambungan pada output inverter ini yang tadi terukur 38 volt dihubungkan ke bagian power amplifiernya. Jadi yang tadi kita putus, kita cabut jumpernya, kita pasang kembali sehingga power amplifier terhubung dengan inverter ini. Semoga pada bagian amplifiernya tidak ada yang rusak lagi. Kita pasang dulu. Oke teman-teman, sudah dipasang ini untuk jumpernya dari bagian inverter positif negatif positif ke bagian power sudah disambung. Tinggal kita sekarang melakukan pengujian. Di sini saya menggunakan speaker kecil saja untuk mencoba fungsi-fungsi dari keempat channel power ampli ini ya. Sudah pasang, kita akan coba langsung. Kita nyalakan. Sudah nyala. Pada channel 1 sudah bekerja. Coba pindah ke channel 2. Coba kita pindah ke yang sebelah. Ini di bagian midhik, dipakai untuk midhik. Sudah bekerja juga. Oke, sudah bekerja. Jadi kesimpulannya ini power amplifier sudah bekerja, langsung bekerja, tidak ada kerusakan tambahan di bagian powernya. Ini dicoba untuk keempat channelnya sama-sama sudah berfungsi, sudah bunyi. Jadi saya rasa ini sudah cukup untuk pekerjaan ini. Jadi mungkin bisa akan membantu teman-teman yang masih belajar untuk memperbaiki power amplifier yang tipe seperti ini. Ini sangat simpel sekali, sangat mudah sekali, jadi bisa dipelajari di rumah. Ini semoga bermanfaat videonya sebagai bahan perbandingan untuk rekan-rekan teman-temanku semua, sahabat bengkel serabutan ya. Oke, silahkan di like. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam bengkel serabutan.